Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Henry Channel ya. Oke, kita akan bahas lagi hal-hal terbaru yang berkaitan dengan Bunda Fauzana dan Mas Yun ya. Oke, hari ini kita akan lihat dulu apa itu namanya akun Instagramnya pelaminan Tiga Putri Umi yang ini kemungkinan dipegang oleh ibunya Fauzana atau mungkin Fauzana sendiri yang megang akun ini. Aku nggak paham ya, tapi ini akun resminya pelaminan Tiga Putri Umi ya. Oke, ini akun Instagram ya. Ini hal-hal terbaru. Bunda Fauzana sedang sedang latihan nyanyi ya. Kita lihat dulu. Bentar. Ini lagu Lestari, lagu Jawa ya. Berikutnya. Ini kemungkinan persiapan untuk konser Amal untuk tanggal 7 besok ya, insya Allah ya. Tapi nggak tahu lagi ya. Ini yang dinyanyikan ini, ini teman-temanan Bunda Fauzana menyanyikan lagu dari Celine Dion. Celine Dion itu adalah penyanyi internasional, udah kelas atas, udah senior, udah legend di barat sana ya. Nah, ini tumben-tumbenan Bunda Fauzana menyanyikan lagu My Heart Will Go On. Nah, itu soundtracknya film Titanic tahun 2002 kalau nggak salah. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini lagu kedua, lagu Jawa maksudnya, lagu Jawa yang kedua yang sedang dibawakan Fauzana dalam latihannya. Lagu Deni Caknan kayaknya. Ini lagu Budi Arau, lagu Minang. Nah, ini aku nggak tahu nih lagu, kayaknya lagu lawas nih, lagu Minang lawas. Oh ya, ini lagu Minang lawas ya. Aku pernah dengar ini.
ini lagu lagu Fauzana sendiri ya, tapi kayaknya yang nyiptain bukan Fauzana, kayaknya yang lagu yang ya lagu yang sering dibawakan di konser ya. Ini kemungkinan lagu-lagu tersebut kemungkinan yang akan dibawakan oleh Fauzana di Batam tanggal 7, tapi nggak tahu lagi ya. Cuman dari beberapa lagu yang sedang beliau Fauzana bawakan barusan itu ada 2 lagu Jawa ya. Nggak tahu ya kenapa Bunda Fauzana masih setia membawakan lagu Jawa. Untuk teman-teman ketahui, aku belum menemukan satupun artis Minang yang pernah membawakan lagu Jawa di konsernya atau ketika dia diundang-undang untuk manggung. Atau aku nggak pernah dengar artis Minang sekelas Rayola kah, Silvayati kah, siapa lagi, Ratu Sikumbang kah, atau Ovi Firsti, itu aku nggak pernah dengar artis-artis yang papan-papan atas di Minang itu nggak pernah aku dengar dia mereka membawakan lagu Jawa. Tapi kenapa Fauzana itu mau membawakan lagu Jawa? Ini ya mungkin aja ini ya beliau memang eh, punya ketertarikan terhadap lagu Jawa. Apakah mungkin dipengaruhi oleh karena sering ngobrol dengan Mas Yun kah atau gimana, aku nggak tahu lah ya. Cuman seperti yang konten-kontenku yang sebelumnya bilang bahwa kalau kita itu keseringan ngobrol dengan kayak aku ini, karena udah terlalu terlalu lama dan terlalu sering berbicara dengan istriku atau lingkunganku yang orang Jawa ya, aku lebih lebih banyak bahasa Jawanya, padahal aku orang asli Pariaman guys. Jadi separuh hidupku itu ada di lingkungan orang Pariaman, separuh hidupku itu ada di lingkungan orang Jawa sampai saat ini. Tapi aku lebih cenderung itu sekarang itu malah lebih lebih seringnya pakai bahasa Jawa. Ya apakah ini juga terjadi sama Posana? Wallahu a'lam. Oke. Oke, kita teruskan kembali ya. Tadi ada di videonya Pelaminan Tiga Putri Umi tadi ada seorang musisi ya, cowok ya, tapi nggak tahu itu siapa ya. Ini jangan-jangan nanti kalau kalau ketemu Sengkuni itu videonya nanti dikaitkan lagi, digandeng-gandengan lagi Bunda Fauzana dengan musisi yang bermain organ tadi. Tapi yang jelas itu kayaknya bukan adiknya Fauzana, juga bukan Lucky ya, karena kalau aku lihat dari samping kayaknya laki-laki yang main musik, yang mengiringi musik Bunda Fauzana tadi kayaknya ya orang musisi mungkin yang disewa untuk datang ke rumah untuk mengiringi latihan Bunda Fauzana ya. Nah, nanti kalau kalau ada informasi lagi saya kasih tahu ya siapa laki-laki yang ada di ruangan bersama Fauzana tadi ya. Oke ya. Kita sekarang beralih ke Mas Yun ya. Ini akun TikTok realnya Mas Yun ya. Sekarang pengikut Mas Yun itu di akun barunya itu sudah 96.000 ya. Kita lihat lagi apa hal terbaru dari Mas Yun. Duit 10 juta kok ngapa yo? Ketara gagah. Mlaku seteong-teong koyo kabutan manuk. Dijak goreng pasar sapi sang 10 juta. Jepiping tenan rumah sak kowe. Iso tolah ketek ketuluk rumah sak kowe. Tentang apa ya Mas? Duit 10 juta kok ngapa yo? Ketara gagah. Mlaku seteong-teong koyo kabutan manuk. Dijak goreng pasar sapi sang 10 juta. Jepiping tenan rumah sak kowe. Iso tolah ketek ketuluk rumah. Ini sekitar 24 jam lalu ya di mesinnya. Ini captionnya persiapan budal Jumatan dan Benento jari. Oke.
Oke, di VT Mas Yun yang sekitar 24 jam yang lalu itu kan eh, memakai lagu yang sama lagi ya, yaitu lagu Galodo Kampung Jonagari. Itu adalah lagu Minang yang penyanyi aslinya sebenarnya adalah laki-laki, tapi Fauzana itu pernah membawakan lagu itu di live-nya. Nah, kemudian Mas Yun juga terpantau di akun TikTok-nya yang baru itu 2 kali memposting lagu tersebut, lagu Minang tersebut ya, lagu Minang ya. Atau ya, Mas Yun dalam 2 hari ini memposting lagu yang sama, lagu Minang. Nah, kemudian Bunda Fauzana itu tadi latihan lagu Jawa, 2 lagu Jawa, mungkin untuk persiapan konser di Batam atau di Depok atau di Jogja, nggak tahu. Tapi yang jelas tadi sudah kita saksikan bahwa Bunda Fauzana latihan lagu Jawa, ada 2 lagu Jawanya ya. Nah, kemudian itu juga harusnya menjadi kode-kode kecil lagi ya buat para Yunfa ya, bahwa mereka di belakang layar insya Allah hubungan Iyun dan Fauzana insya Allah masih aman. Itu menurutku ya, paling tidak menurut opiniku. Untuk para sengkuni, kalau kalian nggak setuju, silakan. Negara ini negara bebas berpendapat ya. Jadi ada juga orang yang komen di konten gue yang sebelumnya, ya komentarnya ya bukan negatif bukan positif ya, cuman beliau apa mengkhawatirkan kalau aku terlalu sering bikin konten kayak gini, nanti ditakutkan ternyata jodoh Bunda Fauzana itu bukan Iyun, takutnya Fauzana yang akan dihujat. Nah, dan beberapa komentar ada yang sejenis itu ya. Intinya aku sudah mengembar-gemborkan Iyun dan Fauzana di belakang layar, tapi tiba-tiba kejadiannya bukan seperti yang diharapkan oleh para Yunfa. Nah, takutnya Fauzana akan diserang. Nah, atau sebaliknya. Nah, cuman menurutku gini ya teman-teman ya. Kontenku ini kan berdasarkan hasil analisa dan opiniku. Nah, untuk masalah misalnya kita kan nggak tahu ya, takdir Tuhan itu kita nggak ada yang bisa tahu ya. Takdir ilahi, misteri ilahi itu, takdir ilahi itu kan kita nggak ada yang tahu. Cuman memang menurut beberapa kode yang ditampilkan oleh Fauzana yang masih berbahasa Jawa, yang masih membawakan lagu Jawa, itu menjadi kode kuat bahwa sebenarnya hubungan itu masih berlanjut di belakang layar. Itu juga udah banyak kuberikan analisa-analisanya di sebelumnya. Nah, kalaupun misalnya Allah tidak mentakdirkan mereka, uh, janganlah salah satu pihak timur ataupun barat itu saling menghujat, yang barat menghujat timur, yang timur menghujat barat. Apa untungnya gitu loh, maksudku. Kalian kalau misalnya mereka nggak jadi di belakang layar, kalau misalnya ya semoga aja nggak, apa fungsinya kita, apa untungnya kita untuk menghujat. Paling tidak positifnya, paling tidak mereka sudah menyatukan kita, paling tidak mereka sudah berhasil menyatukan kita di kelompok Yunfa maupun di kelompok Sobat Ngarit. Mereka pernah um, membersamai kita, membuat kita saling berkenalan satu sama lain, pernah membuat kita saling akrab satu sama lain, yang sebelumnya mungkin kita nggak saling kenal, yang sebelumnya kita nggak saling tegur sapa. Nah, akhirnya kita saling bertegur sapa dan saling berkenalan. Nggak ada yang salah misalnya hubungan itu nggak harus sesuai dengan apa yang kita inginkan, teman-teman. Misalnya kita dari Yunfa garis keras, jangan juga kita itu terlalu ngotot mereka harus bersatu. Itu takdir lagi-lagi yang akan menentukan. Kalau Allah berkata jadi ya jadi, kalau misalnya Allah berkata enggak ya enggak mungkin terjadi hubungan mereka. Tapi yang jelas
kedepannya misalnya ada suatu hubungan, terjadi sesuatu yang buruk terhadap hubungan mereka, paling tidak positifnya adalah kita pernah saling berkenalan, pernah saling akrab, pernah kita dipertemukan antar daerah. Dan untuk apa menghujat? Aku juga bingung juga ya. Aku itu kadang agak susah masuk di akalku. Kenapa harus, kalau misalnya Iyun dan Fauzana itu nggak jadi, kenapa kita harus saling menghujat gitu loh? Ketika kita menghujat itu dosanya ya ditanggung sendiri-sendiri teman-teman. Misalnya pengikut Iyun menghujat Fauzana karena hubungan mereka nggak jadi, kan dosanya bukan ditanggung Iyun, tapi dosanya ditanggung oleh orang yang menghujat. Kalau aku sih ya kita berpikiran bijak dan dewasa aja gitu loh. Kalaupun hubungan mereka nggak jadi misalnya, ya paling tidak itu lagi teman-teman. Paling tidak kita pernah menjadi saudara, saudara yang diperkenalkan oleh mereka berdua. Nah, cuman ada lagi yang berkomentar begini misalnya, aku disuruh untuk misalnya berhenti ngontenin mereka, takutnya Fauzana yang dihujat atau begini-begini. Nah, aku punya pendapat gini teman, simpelnya. Jangankan sebelum ketemu Fauzana ketemu Iyun ya. Fauzana sebelum ketemu Iyun itu juga pernah dihujat. Pernah juga jadi bahan hujatan, bahan kritikan oleh orang-orang yang nggak suka sama dia. Ya, itu yang sebelumnya, sebelum ketemu Iyun ya, yang setauku ya. Fauzana itu dikritik atau disinisi tentang pakaiannya lah yang mirip mak-mak, atau make upnya yang mirip orang tua segala macam. Itu sebenarnya udah pernah juga Fauzana itu dihujat jauh sebelum ketemu Mas Iyun. Jauh sebelum Mas Iyun, pembenci Fauzana itu sebenarnya udah banyak juga gitu ya. Yang ingin ku sampaikan adalah kita itu seorang public figure, seorang TikToker itu memang tidak bisa mengelak tentang hal itu teman-teman. Bahkan aku sendiri yang udah jadi content creator, ada aja orang yang sirik. Kita nggak bisa membuat orang itu nggak menghujat kita. Dia punya pikirannya sendiri, dia punya kekotoran hatinya sendiri, kita nggak tahu. Kita nggak bisa mencegah hal itu. Jangankan aku atau Fauzana, bahkan Nabi Muhammad aja banyak yang menghujat, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Kita ini manusia ini nggak bisa membuat orang lain itu untuk semua orang itu senang sama kita teman-teman. Jadi itu udah hukum ininya aja, udah hukumnya alamnya aja kalau menurutku teman-teman. Jadi ya untuk pesan seriusku untuk teman-teman Yunfa, kalau ataupun penonton Henry Channel, kalaupun Iyun dan Fauzana itu ternyata tidak jadi, hubungan mereka misalnya gagal, jangan saling menghujat. Jangan saling menghujat. Aku tekankan lagi, karena Mas Yun pun pernah menyampaikan jangan saling menghujat. Fauzana pun juga pernah komal-komal untuk memberi pesan bahwa jangan saling menghujat barat ataupun timur, jangan saling menghujat. Mas Iyun pun juga pernah menyatakan hal yang sama. Nah, paling tidak kita sebagai orang yang kagum terhadap mereka, paling tidak ngikutin lah apa yang disampaikan oleh Bunda Fauzana dan Mas Iyun. Nggak ada untungnya juga kok, yang ada malah dosa kalian kalau saling menghujat ya. Ya itu aja, sesimpel kita berpikir dewasa aja teman-teman. Ya situ aja dulu konten saya hari ini. Untuk para sengkuni eh, yang tidak suka hubungan Iyun dan Fauzana, ya nggak apa-apa. Kalian kalau mau mengungkapkan ketidaksukaan kalian atau kalian mau jadi sengkuni sejati, yang apa-apa. Kalian mungkin bisa pesen kaos di aku nih. Ini sengkuni ini ya. Buat kalian yang mau, para sengkuni yang mau pesen kaos, bisa pesen kaos di aku ya. Tapi minimal 10 pieces ya. Nanti untuk
untuk menghubungi kemana, nanti silakan kalian komentar di bawah ya. Untuk tahu nomor teleponku nanti akan kubalas. Karena aku usahanya konveksi ya teman-teman. Aku apa itu namanya, melayani sekolah-sekolah, melayani pemesanan kaos olahraga sekolah. Ya, untuk para Yunfa mungkin kalau punya desain mau bikin kaos untuk komunitas kecilnya untuk 10 atau 20 orang, bisa pesen kaos di aku ya. Oke. Itu aja dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.